Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan saya Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan belajar menggunakan sistem operasi Linux, khususnya dalam hal aplikasi yang berbasis teks ya, atau aplikasi yang dijalankan di dalam konsol layar hitam putih pada sistem operasi Linux. Walaupun layar yang digunakan adalah warnanya hitam putih ya, namun aplikasi yang berbasis teks ini mempunyai fungsi yang sama dengan aplikasi yang sifatnya grafis atau desktop. Untuk menjalankan aplikasi ini ya, kita menggunakan konsol atau terminal yang tersedia di dalam sistem operasi Linux. Beberapa program yang bisa jadi akan digunakan pada suatu saat ya. Contoh pertama adalah instalasi Laravel ya. Instalasi Laravel ini dijalankan menggunakan konsol ya, atau kalau di Microsoft Windows menggunakan DOS command. Nah, untuk instalasi ini dibutuhkan program Git ya. Jadi kalau yang belum diinstal dulu Gitnya. Untuk instalasi berarti kita masuk ke dalam root. Saya karena menggunakan Ubuntu, jadi kita ketikkan sudo su. Kita coba, tapi rasanya ini sudah diinstal ya, apt get install. Ya, yang jelas ini berarti sudah terinstall ya. Jadi kita langsung mencoba saja instalasi Laravel ya. Perintahnya seperti ini. Ya, kalau instalasi Laravel ini dapat menggunakan user biasa ya. Jadi tidak perlu menggunakan root. Ya, ini perintahnya. Instalasi Laravel ini karena mengambil dari internet ya. Butuh koneksi internet dan butuh beberapa waktu. Ya, ini sudah selesai. Mungkin karena sebelumnya sudah terinstall ya, jadi di sini sudah tertulis resolving delta 100% dan ya, berarti instalasi Laravelnya
mudah-mudahan sudah selesai. Iya, perintahnya saya jarang menggunakan Laravel ya, mungkin artisan. Apa ya selanjutnya? Ya mungkin nanti kalau yang mendalami Laravel ya ini diteruskan saja. Ini udah lupa lagi ya bagaimana cara menggunakan Laravel. Ya mungkin pakai ini ya, Composer ya. Ini kita lewatkan saja ya. Hanya sekedar menunjukkan bahwa instalasi Laravel ini dilakukan menggunakan konsol. Kemudian yang berikutnya adalah file manager ya, yang biasanya kita menggunakan kalau Microsoft Windows ada apa ya, Windows Explorer ya. Kalau di Linux sepertinya ada berbagai macam perangkat lunak ya, misalkan Dolphin. Nah, untuk aplikasi yang berbasis teks ini ada namanya MC ya, MC Midnight Commander. Saya pikir Midnight Commander ini namanya diinspirasi oleh perangkat lunak pada zaman dulu ya, yang bernama Norton Commander yang disingkat NC ya, merupakan perangkat lunak yang sangat terkenal pada zaman DOS ya. Itu ada namanya Norton Commander. Ya, untuk instalasinya kita coba ya, ini belum ada, jadi kita instalasinya menggunakan root ya, apt get install mc ya, kita coba ya. Ini adalah file manager yang berbasis teks ya. Ini dapat digunakan untuk menghapus, mengcopy, memindah, mengedit ya, dan sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan file ya, dan berkaitan dengan directory. Misalkan memindah ya, ada membuat directory, ada menghapus file dan sebagainya. Ini dapat dilakukan menggunakan Midnight Commander. Selain menggunakan keyboard ya, MC ini juga memberikan respon kalau penggunanya melalui mouse. Ya, ini mempermudah ya. Jadi misalkan mau mengcopy suatu file ya, copy file, misalkan kuliah, ebook ya, karena ini buku, ada buku apa ya, ya misalkan ini ada satu file mau di copy ya, mengcopy ini tombolnya adalah F5 ya. Di F5, maka yang dari sebelah kanan ini akan di copy ke sebelah kiri ya. Yang kanan adalah directory kuliah Clipper, yang kiri adalah directory /tmp ya. Nah, ini hasilnya. Kalau mau dihapus, ini adalah
adalah F8, mau dihapus dia misalkan. Jadi ini adalah file manager yang berbasis teks. Kemudian berikutnya adalah ada E-Link dan FBI ya. Tapi ini tidak kita coba ya, nanti kalau mau mencoba ya bisa di tes sendiri ya. Jadi kita bisa juga membaca file PDF ini menggunakan aplikasi yang sifatnya konsol. Yang berikutnya adalah MP3 player berbasis teks ya. Ada satu perangkat yang namanya MOC ya, Music on Console ya. Jadi kita dapat memainkan MP3 dengan menggunakan aplikasi di layar ya. Namanya MOC. Ini dapat kita install dulu apt get install MOC. Nah, menjalankannya adalah dengan memberikan perintah mod p ya. Jadi mod p ini kalau kita punya file MP3 ya, nanti bisa dimainkan menggunakan mod ini ya. Hanya barangkali yang ya karena ini simple ya, jadi saya belum tahu rasa-rasanya tidak ada playlist ya. Enggak tahu kita bisa membuat playlist yang bermacam-macam ya. Jadi kalau file apa diambil ya, dia nanti bisa menjadi satu daftar ya. Tapi mungkin saya kalau playlist yang berbagai macam versi saya belum tahu ya, bisa dikerjakan atau tidak. Ya, jadi ini MP3 yang berbasis layar. Dan sekira karena ini open source, jadi kalau kita mau mempelajari source code-nya ya ini bisa dipelajari. Ya, yang berikutnya adalah text editor ya. Kalau selama ini kita lebih banyak menggunakan text editor yang grafis ya, misalkan Visual Studio Code atau menggunakan Sublime atau Atom atau Notepad++ ya, atau di Linux ada Cat ya. Nah, di layar konsol ini juga ada aplikasi berbasis teks ya, namanya VA. VA ini aplikasi yang sangat klasik ya, yang kemudian berkembang menjadi beberapa versi ya, ada NVim, ada NeoVim. Jadi ada NVim, ada VA gitu ya. Nah, sebenarnya ini
text editor yang walaupun kelihatannya menyeramkan ya karena layarnya hitam putih, padahal ini saya kira ini text editor yang sangat canggih ya. Dan ini nanti dapat dilengkapi dengan berbagai macam perangkat tambahan ya yang dapat dikatakan ya mirip dengan Visual Studio Code dengan berbagai macam ekstensinya ya, hanya ini berbasis layar hitam putih. Nah sebenarnya selain VI ini ada text editor yang lain ya yang berbasis konsol ya, misalkan Nano ya. Ini keluarnya Escape titik 2. Ada juga Nano ya, kalau Nano ini lebih mudah ya, karena ada keterangan layar, keterangan di layar. Ada salah satu dosen di jurusan ilmu komputer Unila yang membuat panduan singkat tentang bagaimana menggunakan VI. Panduan ini ditulis oleh Pak Akmal Junaidi yang ya nanti mungkin bisa di share panduannya. Kemudian yang berikutnya adalah aplikasi widget. Nah, aplikasi widget ini menjadi salah satu aplikasi yang penting ya. Misalkan di dalam Siakadu ya, di dalam Siakadu Unila itu ada proses mengunduh foto untuk wisuda ya. Maka proses mengunduhnya ya, kalau ada ratusan mahasiswa yang harus diunduh ya, kalau menggunakan aplikasi desktop itu kan kita harus mengklik satu-satu ya, diklik unduh, klik unduh ya. Kalau sampai ratusan, bagaimana kita dapat mengunduhnya ya? Maka digunakan widget ya. Widget ditaruh di dalam batch file ya, atau dalam satu script ya, sehingga proses unduhnya dapat dilakukan dengan mudah. Nah, widget ini kalau belum ada ya harus diinstal dulu ya. apt get install widget. Ya, cara menggunakannya yang mudah adalah widget min c ya, kemudian alamat aksesnya, alamat file yang akan diunduh di mana. Karena saya bisa dikatakan jarang menggunakan file download manager ya. Jadi misalkan kita mengunduh file yang sangat besar ya, maka ini sangat mudah dilakukan menggunakan widget. Mengapa? Karena kalaupun ternyata koneksinya terputus ya, ketika kita menjalankan widgetnya kembali ya, jadi prosesnya diulang, maka downloadnya tidak akan dimulai dari awal ya, tapi downloadnya akan diteruskan dari kondisi yang terakhir. Kalau saya cerita dulu ada anak PKL dari SMK ya, yang saya minta mengunduh file ISO dari Linux ya. Memang
sengaja ya, jadi saya kasih tugas itu mereka mengunduhnya kan menggunakan menu download di browser, dan memang di browsernya tidak ada internet download manager gitu ya. Jadi ketika putus kan diulang lagi, putus diulang lagi kan. Nah kemudian saya kasih tahu ini downloadnya pakai widget ya. Nah ketika menggunakan widget ya tentu saja ukurannya besar kan lama ya, tapi kan bisa ditinggal. Jadi ketika besoknya dicek proses downloadnya sudah selesai, walaupun yang diunduh itu ukurannya sampai beberapa giga ya. File ISO Linux itu kan ukurannya lumayan besar ya. Jadi itu ya beberapa contoh ya. Nah kemudian nanti ya ketika kita nanti belajar menggunakan LaTeX ya misalkan, maka proses pembuatan LaTeX ini juga dapat dilakukan menggunakan konsol ya. Selain ada aplikasi yang desktop ya, ada juga aplikasi konsol ya. Jadi kita membuat dokumennya menggunakan text editor ya, kemudian dari file yang ekstensinya teks itu diproses menjadi PDF ya, itu menggunakan PDF LaTeX ya. Nah PDF LaTeX ini ya prosesnya dijalankan di dalam konsol ya. Demikian tadi ya beberapa contoh ya aplikasi berbasis teks di dalam Linux ya, yang saya kira sangat bermanfaat ya, meskipun tampilannya sederhana tapi dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk membiasakan diri juga menghadapi layar hitam putih. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, sampai berjumpa kembali.